Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan retaknya persaudaraan. Adapun firman Tuhan terambil dari Hakim-Hakim pasal 20 ayat 12 sampai 15 dan ayat 23. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, "Apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gebea itu, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel." Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya, orang Israel itu. Mungkin dari semua sejarah bangsa, yang paling jelas asal-usulnya adalah bangsa Israel. Bagaimana umat ini terbentuk dari sepasang suami istri, yang kemudian melahirkan keturunan-keturunan yang berkembang menjadi sangat banyak. Sekalipun mereka telah berubah menjadi sebuah bangsa yang besar, namun mereka masih dihubungkan oleh sebuah ikatan persaudaraan. Nama suku mereka pun terbentuk berdasarkan nama nenek moyang, yaitu 12 bersaudara dari anak Yakub. Hal itulah yang mempersatukan mereka hingga beratus-ratus tahun kemudian. Hingga suatu petaka terjadi ketika gundik dari salah seorang Lewi diperkosa di Gebea hingga mati. Hal ini menimbulkan kemarahan orang Israel yang kemudian berkumpul untuk melawan kota Gebea, khususnya orang-orang Dursila itu. Namun ketika orang Israel meminta agar penduduk Gebea menyerahkan orang Dursila itu, mereka menolak dan menunjukkan sikap perlawanan. Orang Israel hingga 2 kali mendatangi Tuhan dengan menangis dan bertanya, apakah mereka harus memerangi penduduk Gebea yang adalah dari suku Benyamin. Ini menunjukkan bahwa sekalipun mereka diliputi oleh kemarahan, namun ikatan persaudaraan itu masih dijunjung tinggi. Sebaliknya, suku Benyamin dibutakan oleh kedagingan mereka, sehingga mereka menolak untuk menyerahkan orang-orang Dursila itu yang seharusnya dapat mencegah pertumpahan darah. Mereka malah menolak untuk menghukum yang bersalah. Sikap mereka jelas berbeda dengan perempuan bijak dari Abel yang memberikan kepala orang yang bersalah dan kotanya terselamatkan. Ego suku Benyamin telah membuat keretakan dalam persaudaraan mereka dengan suku lainnya. Suku Benyamin sudah berada di posisi yang bersalah, namun masih juga tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Niat baik dari saudara-saudaranya untuk menghukum orang yang telah mencemarkan kekudusan di antara orang Israel tidak mereka pedulikan. Mereka tetap bersikukuh membela pelanggaran suku mereka. Hal ini pada akhirnya merugikan mereka juga, karena setelah peperangan mereka kesulitan mencari istri, dan saudara mereka dari ke-11 suku itu juga yang mencari jalan keluarnya. Egois adalah salah satu sifat yang dapat menghancurkan hubungan persaudaraan. Seandainya saja suku Benyamin mau merendahkan hati mereka dan dengan bijak memikirkan keselamatan kota dan persaudaraan mereka, peperangan ini mungkin bisa terhindarkan.
Tuhan juga tidak menyukai sifat egois ini, karena jelas tidak sesuai dengan kebenaran dan gaya hidup orang Kristen. Mempertahankan sifat egois hanya akan memperburuk situasi dan hubungan pun akan menjadi retak. Karenanya, mari tinggalkan sifat ego kita dan belajar mementingkan hubungan persaudaraan. Jika memang sudah salah, alangkah baiknya mengaku salah, dan jika tidak salah, lebih baik mengalah demi kesejahteraan bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku mau merendahkan hatiku dan meluruhkan egoku, agar hubunganku dengan saudara dan temanku tetap terjaga. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.